ada mantan suami atau istri tapi tidak ada mantan anak. Iya, betul sekali. Ada mantan suami atau istri tetapi tidak ada yang namanya mantan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur Kemenak, kembali lagi di podcast Kemenak TV, ruang dengar yang menyejukkan, menenangkan dan menguatkan. Saya Husnul Rabi'ah, penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Semarang, akan menemani sahabat-sahabat semua dalam perbincangan yang insya Allah penuh manfaat. Tema pada siang hari ini yaitu hati yang lapang, jiwa yang tenang, menyikapi maraknya kejadian KDRT dan perceraian serta peran strategis penyuluh agama. Dan pada siang hari ini telah hadir dua narasumber, yaitu sahabat kami penyuluh agama Islam, yaitu Bapak Purwanto. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak Purwanto. Yang kedua yaitu Bapak Aminuddin. Selamat siang Bapak Aminuddin. Beliau adalah penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Semarang, di mana Pak Pur bertugas di KUA Getasan, betul nggih? Sedangkan Pak Amin bertugas di KUA Pabelan. Langsung saja ya Pak Purnomo dan Pak Amin, pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang kaitannya dengan jiwa yang tenang, hati yang lapang. Kalau didengar kata-kata itu sangat menyejukkan hati. Oke, tetapi kalau dilihat pada akhir-akhir ini kita tahu bahwasanya keluarga itu harusnya menjadi tempat berlindung, tempat untuk menyayangi, tempat untuk mengasihi. Tetapi akhir-akhir ini banyak sekali kejadian yang terjadi di sekeliling kita. Mungkin ya adanya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian. Jadi di dalam keluarga rasa sayang, rasa mengasihi itu sudah tidak ada Pak Pur, Pak Amin. Akan tetapi rasa saling melukai di dalam rumah tangga itu. Nah, menyikapi hal-hal tersebut, kita sebagai penyuluh agama Islam, kita harusnya bersikap bagaimana? Oke, terima kasih Mbak Husnul Rabi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat akhir-akhir ini kita dipertemukan dengan sebuah masalah, banyaknya terjadi perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Itu sebetulnya penyebab utama itu bukan hanya karena emosi sesaat, tetapi juga karena kurangnya spiritual kita sebagai manusia yang memiliki tempat untuk bersandar, tempat untuk meminta, yaitu Allah SWT. Kalau hati kita jauh dari itu, maka kita akan mudah tergoda oleh bujuk rayu setan yang sehingga menimbulkan hawa nafsu, marah dan sebagainya. Seharusnya ketika ada masalah dalam rumah tangga itu, pertama yang harus diingat adalah Allah. Itu langkah utama untuk menenangkan hati kita. Karena Allah bidzikrina tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan terasa tenang. Setelah kita mengingat kepada Allah, maka perlu kita sadari bahwa setiap permasalahan itu pasti ada penyebabnya. Nah, kalau kita mau menyadari itu, kita mulai dari berpikir setiap diri kita masing-masing sebagai seorang manusia biasa itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau pasangan kita ada kekurangannya, ya kita harus bisa melengkapi, menutupi, atau kita sendiri sebagai seorang suami misalkan atau istri harus juga menyadari kalau kita juga banyak kekurangannya yang mungkin perlu
kita perbaiki atau kita setiap hari diadakan selalu perbaikan-kebaikan. Setiap ada masalah semakin mendewasakan kita harus sadar itu. Semakin ada cobaan berarti itu mendewasakan kita. Tidak kemudian buru-buru marah sehingga mengucapkan kata-kata kasar atau melakukan KDRT. Ya, itu kurangnya kita bersikap bijak kepada pasangan kita. Ya, saling melengkapi ya, harusnya saling melengkapi ya. Karena kalau kita menginginkan pasangan yang sempurna, namanya manusia itu tidak ada, harus kita itu saling melengkapi satu sama lain untuk menghindari terjadinya perbedaan-perbedaan yang betul ada. Sekali. Betul sekali. Yang terpenting yang mungkin menjadi perhatian pasangan suami istri itu adalah menjaga komunikasi dengan baik. Jangan sampai terjadi miskomunikasi. Walaupun itu sesuatu yang positif, tapi kalau terjadi miskomunikasi maka juga akan berapi nantinya. Komunikasi setiap hari. Sekarang kan sudah mudah, Mbak. Bisa melalui VA, telepon. Tidak seperti dahulu harus ke wartel nggih. Kita pergi jauh dari rumah kan. Sekarang kan tinggal duduk kan bisa. Jadi jarak tidak menjadi hambatan untuk saat Mbak ini berkomunikasi dengan pasangan ya Pak ya. Jadi agar kondisi rumah tangga tetap aman, baik, terkendali, intinya yaitu satu komunikasi dengan baik dengan pasangannya. Ya. Mungkin pernahkah Pak Amin atau Pak Pur selama ini mendampingi korban dari KDRT? Pernah enggak? Pak Amin? Punya pengalaman pernah mendampingi korban KDRT atau tidak? Kalau misalkan saya pernah sering mendampingi. Ya, terutama banyak korban itu takut bicara karena merasa malu, takut dianggap aib, bahkan masih dibebani nasihat sabar yang salah kaprah. Mereka memendam luka dalam sunyi. Nah, terus peran panjenengan dalam pendampingan istri yang mengalami KDRT itu bagaimana Pak jenengan? Memberikan pendampingannya pripun sama korbannya? Spiritual. Jadi kami mendampingi korban KDRT secara rohani agar mereka tidak hancur mental dan spiritualnya. Betul sekali. Mungkin ada tambahan Pak Pur. Pak Pur pernah mendampingi atau tidak ini? Iya. Coba ceritakan pengalamannya Pak Pur. Kalau dari kami itu memang faktor utama ketika mendampingi korban KDRT, perceraian. Itu faktor utamanya adalah kalau di daerah saya mungkin di daerahnya Mbak Husnul beda. Kalau di daerah saya itu yang laki-laki tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Penyebabnya itu. Iya, penyebabnya sehingga dia itu merasa tidak dianggap seorang istri, tidak cukup kebutuhannya, sehingga dia itu harus berkorban sendiri mencari nafkah untuk dirinya dan anaknya. Nah, itu kan sangat berat sebagai seorang istri. Juga merasa tidak ada yang melindungi sebagai seorang suami, tidak mau memberikan kasih sayangnya kepada istrinya, sehingga tidak merasa nyaman. Apa gunanya kita menjalin rumah tangga tapi ternyata tidak ada tanggung jawab kepada kami, anak dan istrinya. Lama-lama kan tidak betah sehingga terjadilah perceraian. Makanya faktor yang lainnya itu bisa disebabkan karena ekonomi atau tanggung jawab seorang suami tidak terpenuhi. Terus bagaimana panjenengan mengembalikan kepada si korban itu untuk menjadi jiwanya yang tadinya tergoncang itu menjadi hatinya tenang, jiwanya lapang, itu bagaimana panjenengan? Karena ini coba sudah, ceritakan pengalamannya. Karena kan sudah terjadi perceraian. Yang pertama kali kita sampaikan adalah satu, ingatlah Allah banyak-banyak, karena dengan mengingat Allah hati akan terasa tenang. Mungkin ini adalah merupakan sudah menjadi jalan hidup panjenengan. Harus seperti ini, harus menerima dulu kehendak dan ketetapan Allah itu. Kalau kita belum bisa menerima kehendak Allah yang sudah menjadi ketetapan Allah, hati tidak akan pernah tenang. Tapi kalau sudah bisa menerima dulu,
mungkin ini sudah menjadi jalan hidupku, harus seperti ini. Kemudian mengadakan perubahan kebaikan, sehingga dia akan bangkit lagi, merasa kuat lagi lahir dan batinnya, sehingga akan lebih tenang menjalani hidup ini. Walaupun nantinya mau nikah lagi atau tidak, yang penting dia merasakan ketenangan hati dulu setelah banyak mengingat Allah tadi. Terus peran dari KUA sendiri ya Pak ya, melihat apa itu proses sebelum terjadinya perkawinan itu biasanya juga dilakukan binwin nggih, dan sekali. itu salah satunya juga untuk membekali para catin-catin juga dalam akan menghadapi rumah tangga. Nah ini kalau Pak Pur juga apakah di KUA-nya diberikan tugas untuk memberikan bimbingan perkawinan juga? Betul sekali Mbak Husnul. Di KUA kami itu setiap ada catin yang akan melaksanakan pernikahan, maka 1 minggu sebelumnya atau 3 hari sebelumnya atau setengah bulan sebelumnya itu pasti datang ke KUA untuk mengadakan bimbingan pernikahan atau keluarga sakinah. Diadakan pembekalan dari kami sebagai KUA. Di sana nanti kami akan memberikan bimbingan keluarga sakinah yang nantinya akan menjadi sangu atau menjadi bekal ketika mereka sudah berumah tangga. Itu dari sifatnya wajib ya dari KUA itu memberikan binwin kepada catin supaya nanti dalam menghadapi rumah tangga itu memiliki sedikit bekal, pengalaman juga. Selain itu kelihatannya kok diberi buku ya Pak ya, buku apa itu ya Pak ya? Itu adalah buku landasan keluarga sakinah. Buku landasan keluarga sakinah, di mana di dalamnya isinya apa saja Pak di situ? Banyak sekali terkait masalah untuk membangun bagaimana keluarga itu bisa sakinah, mawaddah warahmah, rukun, harmonis dan damai. Alhamdulillah, berarti dari KUA sendiri selain juga memberikan bimbingan perkawinan secara lisan, juga telah diberi buku ilmu pengetahuan kaitannya dengan rumah tangga. Semoga dengan diberikannya bekal bimbingan secara lisan maupun buku itu calon pengantin atau pengantin nantinya dalam menghadapi rumah tangga itu bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Itu ya tentunya ya Pak ya. Pak Pur atau Pak Amin, ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan. Jika manusia itu sudah berusaha, apapun upayanya sudah dilakukan untuk menghindari terjadinya perceraian, sudah mendapatkan binwin, sudah melakukan segala upaya, tetapi kok perceraian itu tetap terjadi, apakah itu berarti gagal secara agama dalam mempertahankan rumah tangga? Belum tentu Mbak Husnul, karena setiap orang kan memiliki perjalanan hidup masing-masing. Bisa jadi dengan itu orang akan lebih sadar dan lebih dekat kepada Allah. Dengan kejadian perceraian, dengan kejadian keadaan itu, sisi positifnya bisa jadi dengan diuji oleh Allah seperti itu, orang itu akan lebih dekat kepada Allah. Kalau belum datang ujian itu, mungkin orang itu akan melampaui batas, mungkin akan menjalani hidup seenaknya saja. Ketika kasih sayang Allah diberikan melalui ujian perceraian tadi atau keadaan tadi, bisa jadi orang itu akan lebih dekat kepada Allah, sehingga dia akan lebih sadar dan mendekati diri kepada Allah SWT. Dan itu juga melupakan salah satu bentuk bahwa Allah itu sayang kepada hambanya. Betul sekali. Bisa jadi akan diangkat derajatnya setelahnya. Ujian, kita nggak tahu. Betul sekali. Ujian ketika mau dinaikkan derajatnya. Betul sekali. Yang penting berarti kita tetap berusaha dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, intinya ya Pak Amin, Pak Pur ya. Nah, ini yang terkadang itu dilupakan oleh manusia itu sendiri. Mereka hanya emosi sesaat saja yang itu yang keluar tanpa melihat sisi positifnya, bahwasanya itu adalah ujian di mana Allah itu akan mengangkat derajat mereka. Betul, gitu ya. Terus sebelum kita tutup, coba saya mau minta
satu pesan dari Pak Pur atau Pak Amin, apa yang ingin disampaikan kepada para korban mungkin dan juga pada penyuluh agama yang lainnya ketika terjadi hal-hal yang namanya kekerasan itu, apa yang harus sebenarnya kita lakukan. Coba saya mau minta satu pesan dari Pak Pur atau Pak Amin. Oke. Begini, kalau pesan dari saya, yang pertama, ketika seseorang sudah berniat untuk menikah, itu harus betul-betul siap lahir dan batin. Apapun yang terjadi harus siap menerima dan siap menjalaninya. Iya, betul sekali. Karena kalau sudah sadar seperti itu, apapun yang dia hadapi nanti, pasti dia akan berusaha untuk bersikap bijaksana, akan mencari solusinya, kemudian memberikan yang terbaik buat pasangannya, sehingga tidak mudah terjadi perceraian. Begitu Mbak. Iya. Mungkin Pak Amin mau menambahi pesan untuk para korban yang mengalami terjadinya KDRT, Baik, bisa disampaikan. sebaiknya itu ajak korban untuk tetap menjaga hubungan yang baik, terutama jika ada anak, sehingga perceraian tidak harus menimbulkan permusuhan. Iya. Islam mengajarkan bil ma'ruf, berpisah dengan cara yang baik. Ya, karena memang ya banyak juga kasus yang terjadi karena perceraian itu, mereka itu lupa kalau sudah punya anak. Kadang seperti itu Pak, kalau ada pasangan yang sudah punya anak terjadi kok perceraian, kadang mereka lupa, tidak mengingat akan hak dan kewajibannya terhadap anak. Ini sering sekali terjadi. Nah, jadi saya juga menambahi ya untuk para korban juga, jika terjadi perceraian jangan sampai lupakan kewajibanmu terhadap anak jika sudah mempunyai anak, ngoten nggih. Karena yang namanya anak itu ya tetap anak. Anak itu tidak bersalah ya, sing salah orang tuanya. Tapi kalau yang namanya anak itu tetap anak, kita mempunyai kewajiban Ya, terhadap anak tersebut. Artinya ada mantan suami atau istri, tapi tidak ada mantan anak. Iya, betul sekali. Ada mantan suami atau istri, tetapi tidak ada yang namanya mantan anak. Jadi selaku orang tua yang menjadi hak dan kewajiban kepada anak harus tetap dilakukan. Ngoten nggih. Masya Allah, luar biasa perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Pak Purwanto, terima kasih Pak Aminuddin. Semoga kita semua lebih peduli, lebih hadir dan lebih bijak dalam mendampingi umat. Ngoten nggih. Untuk sahabat pendengar, ketika badai menerpa rumah tangga, jangan lupa satu hal: jiwa yang tenang, hati yang lapang, hanya bisa tumbuh dalam keimanan, keberanian, dan cinta pada diri sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dari kami selaku host dan juga Pak Pur dan Pak Aminuddin undur diri. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat